Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami ingin memberikan video tutorial pembuatan palang pintu otomatis berbasis Arduino. Kalian pasti sudah sering menemukan palang pintu seperti ini di jalan tol, di mall, maupun tempat wisata. Kami akan membuatnya berbasis Arduino. Nah, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke video tutorialnya. Komponen pertama yang akan kita gunakan adalah Arduino. Arduino merupakan komponen inti yang akan kita gunakan di project kali ini. Kalian bisa pasangkan beberapa modul seperti buzzer, servo, LCD, dan sensor ultrasonik yang akan kita pakai di video kali ini. Arduino sendiri merupakan papan rangkaian elektronik open source berbasis microcontroller yang berfungsi sebagai otak untuk mengontrol komponen elektronika berdasarkan kode program yang diunggah. Dengan cara kerja yaitu menerima input, memproses data sesuai program, dan menghasilkan output. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah breadboard. Breadboard adalah papan untuk merakit rangkaian elektronika secara bongkar pasang tanpa perlu menyolder. Fungsinya adalah sebagai media uji coba agar komponen seperti LED atau sensor dapat dipasang, dilepas, dan digunakan kembali dengan cepat dan aman. Beberapa jenis breadboard yang umum digunakan untuk proyek seperti ini, contohnya mini breadboard, medium breadboard, dan full breadboard. Nah, yang akan kita pakai di sini adalah medium breadboard. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah kabel jumper. Kabel jumper atau DuPont merupakan kabel elektrik yang memiliki konektor di setiap ujungnya, yang memungkinkan kamu untuk menghubungkan dua komponen dalam sebuah rangkaian elektronika tanpa perlu melakukan penyolderan. Ada beberapa jenis kabel jumper, di antara lain yaitu male to male, female to female, male to female. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang akan kita gunakan adalah kabel USB. Kabel USB pada proyek Arduino merupakan penghubung utama yang berfungsi untuk mengirimkan program dari komputer ke board Arduino, sekaligus sebagai sumber daya listrik 5 volt, serta jalur komunikasi serial untuk monitoring data. Kabel ini umumnya berjenis USB Type A to B. Beberapa jenis kabel USB antara lain yaitu USB Type A ke Type B, Type A ke Mini B, Type A ke Micro B, dan USB Type C. Yang akan kita pakai pada video kali ini adalah kabel USB Type A ke Type B. Nah, selanjutnya kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang akan kita gunakan adalah sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak suatu objek dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan kemudian mendeteksi pantulannya. Sensor ultrasonik bekerja dengan memancarkan gelombang suara melalui pin trigger dan menggunakan pantulannya di pin echo. Arduino kemudian menghitung durasi waktu perjalanan suara tersebut untuk dikonversi menjadi data jarak yang akurat sebagai pemicu aksi dan perangkat output. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika pasif dengan dua terminal yang berfungsi untuk menghambat dan mengatur aliran arus listrik dalam suatu rangkaian. Ada beberapa jenis resistor yang paling umum digunakan, yaitu resistor film logam, resistor film karbon, dan resistor SMD, Surface Mount Device. Nah, resistor yang akan kita pakai pada video kali ini adalah resistor film logam. Resistor film logam juga dibagi menjadi beberapa jenis sesuai OHM-nya. Nah, karena kita akan menggunakan resistor untuk LED, maka ada beberapa jenis resistor film logam yang cocok untuk LED, yaitu resistor 220 ohm, resistor 330 ohm, dan resistor 1000 ohm. Yang akan kita pakai pada video kali ini adalah resistor 220 ohm. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya.
Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah lampu LED. Lampu LED adalah teknologi pencahayaan modern yang menggunakan dioda semikonduktor untuk menghasilkan cahaya secara efisien saat dialiri listrik. Lampu LED pada proyek ini berfungsi sebagai indikator jalan dan berhenti. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah buzzer. Buzzer merupakan komponen elektronika penghasil suara yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Sering digunakan sebagai indikator, alarm, atau penanda pada proyek microcontroller. Ada beberapa jenis buzzer diantara yaitu buzzer elektromagnetik, buzzer piezoelektrik, buzzer magnetik SMD. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah motor servo. Servo adalah motor listrik khusus yang dirancang untuk memberikan kontrol posisi, kecepatan, dan torsi yang sangat presisi. Motor servo bekerja dengan sistem umpan balik, di mana sirkuit kontrol menerima sinyal perintah dan membandingkan dengan posisi poros saat ini yang dibaca oleh potensiometer. Jika ada perbedaan, motor akan berputar hingga posisi yang diinginkan tercapai dan mengunci posisi tersebut dengan presisi. Sekarang kita lanjut ke komponen selanjutnya. Komponen selanjutnya yang kita gunakan adalah LCD. LCD atau Liquid Crystal Display adalah perangkat panel datar yang memanfaatkan molekul kristal cair untuk memanipulasi cahaya dari lampu datar backlight agar membentuk karakter atau gambar. Pada Arduino, LCD bekerja dengan cara menerima data biner yang kemudian memerintahkan piksel-piksel tertentu untuk menghalangi atau meneruskan cahaya, sehingga muncul teks yang akan kita baca pada layar dot matrix. LCD yang akan kita pakai pada video ini adalah LCD 16x2 dengan modul I2C. Cara kerja LCD I2C adalah dengan menggunakan modul konverter yang mengubah komunikasi paralel menjadi komunikasi serial I2C hanya melalui dua jalur data, yaitu SDA dan SCL. Arduino mengirimkan instruksi digital melalui library Liquid Crystal I2C yang kemudian diterjemahkan oleh chip pada modul untuk mengatur piksel karakter di layar dan mengontrol lampu datar secara efisien. Sekarang kita lanjut ke perakitan. Pertama-tama, siapkan Arduino dan juga breadboard. Nah, karena di sini kita akan menggunakan banyak pin 5 volt, namun terlihat bahwa kita hanya memiliki satu saja pin 5 volt. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan prinsip horizontal pada breadboardnya seperti ini. Ini terjadi karena setiap huruf pada angka-angka di breadboard itu saling terhubung satu sama lain. Berikut caranya. Pasangkan kabel jumper pada breadboardnya seperti ini. Dan sambungkan pada pin 5 volt. Nanti dia akan seperti ini. Dan kita juga akan menggunakan prinsip vertikal pada breadboardnya seperti ini, karena kita juga akan menggunakan banyak pin GND. Untuk caranya, kita bisa sambungkan terlebih dahulu kabel jumper pada garis vertikal negatif seperti ini. Untuk sisi satunya kita bisa pasangkan ke pin GND. Nah, nanti dia akan seperti ini. Kita lanjut ke perakitan sensor ultrasonik. Pasangkan sensor ultrasonik pada breadboardnya seperti ini. Siapkan kabel jumper dan pasangkan tepat di belakang sensor ultrasonik. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kalian juga harus memperhatikan nama pin-pin yang ada pada sensor ultrasoniknya sesuai dengan kabel jumper kalian. Nah, untuk pin-pinnya, VCC bisa kalian sambungkan ke pin 5 volt, GND ke GND, trig ke pin 13, dan juga echo ke pin 12.
nanti akan jadi seperti ini. Kita lanjut ke perakitan LED. Nah, kalian harus memperhatikan kaki panjang dan juga kaki pendek yang ada pada LED. Nah, pasangkan LED hijau dan juga merah di breadboard. Di sini kaki panjangnya terletak pada sebelah kanan LED. Pasangkan kabel jumper pada kaki sebelah kanan tadi. Nanti akan seperti ini. Pasangkan resistor pada kaki sebelah kiri yang tadi. Sambungkan ke garis negatif yang sudah kita pasangkan GND. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, kabel jumper yang di LED merah tadi kita sambungkan ke pin 11. Untuk kabel jumper yang di LED hijau kita sambungkan ke pin 10. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Kita lanjut ke perakitan buzzer. Kalian juga harus memperhatikan kaki panjang dan kaki pendeknya. Karena kaki panjang itu menandakan positif dan kaki pendek itu menandakan negatif. Setelah itu, pasangkan buzzer pada breadboard. Di sini, kaki positif terletak di angka 3 dan kaki negatif terletak di angka 6. Setelah itu pasangkan kabel jumper pada angka 3 atau di kaki positif. Dan juga di angka 6 atau di kaki negatif. Kabel jumper pada kaki positif tadi kita sambungkan ke pin 9. Dan kabel jumper yang di kaki negatif kita sambungkan ke GND. Nanti akan jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut ke perakitan servo. Siapkan servo dan kabel jumper. Sambungkan kabel jumper sesuai warna pada kabel jumper yang ada di servo. Kabel coklat bisa kalian pasangkan ke GND. Seperti ini. Untuk kabel merah bisa kalian pasangkan ke pin 5 volt. Dan kabel kuning bisa kalian pasangkan ke pin 8. Seperti ini. Kita lanjut ke perakitan komponen yang terakhir, yaitu LCD. Siapkan kabel jumper dan pasangkan ke setiap pin LCD. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk pin-pinnya, GND bisa kalian pasangkan ke GND, VCC bisa kalian pasangkan ke pin 5 volt, SDA bisa kalian pasangkan ke pin A4, dan juga SCL bisa kalian pasangkan ke pin A5.
begini hasilnya kalau kalian sudah merakit semua komponen. Sekarang kita lanjut ke pengodingan. Pertama-tama kalian harus menginstal aplikasi Arduino seperti ini. Untuk menginstalnya kalian bisa download di situs resmi Arduino. Kalau sudah terinstall, pastikan kabel USB sudah terpasang ke Arduino dan laptop kalian. Nah, pada kolom ini biasanya tertulis select Arduino. Kalian tinggal klik tanda panah ke bawah dan pilih Arduino kalian. Untuk kode-kodenya kalian bisa ikuti seperti ini. Kalau sudah, kalian tinggal klik verify dan upload. Untuk cara kerjanya sendiri, kalau sensor ultrasonic mendeteksi ada objek, LED hijau akan menyala, buzzer akan berbunyi sekali, LCD akan bertuliskan silakan jalan, dan servo akan terbuka. Kalau tidak ada objek, LED merah akan menyala, LCD akan bertuliskan mohon berhenti, dan servo akan menutup. Sekarang kita ke hasil akhirnya. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga dengan video ini bisa menambah wawasan dan kreativitas kalian. Jadikan zaman yang penuh teknologi ini menjadi peluang Indonesia menuju generasi emas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.